Yang jelas guru PAI itu bukan hanya sekedar mengajar, tapi membimbing, mendidik, mengarahkan, dan membina. Kalau hanya sifatnya mengajar itu sekedar anak mengerti tentang pengetahuan, maka akhlak yang diutamakan, insya Allah anak-anak akan menjadi anak yang soleh-soleha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu di podcast Studio 97 SMA Negeri 1 Astana Jayapura bersama saya Suwaryo dan narasumber saya pada hari ini Bapak Haji Saprudin. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Haji? Alhamdulillah baik, sehat walafiat Pak Aryo. Oke. Perlu diketahui sahabat podcast Studio 97 SMA Negeri 1 Astana Jayapura, beliau adalah seorang pengawas PAI dari Kementerian Agama Kabupaten Cirebon yang hari ini akan bincang-bincang ringan dengan kita. Untuk hari ini temanya adalah peran guru agama dalam pembinaan akhlak ya Pak Haji. Akhlak, betul Pak. Ya. Peran guru agama dalam pembinaan akhlak itu harus seperti apa Pak Haji? Ya, terima kasih Pak Suwaryo, bahwa guru PAI di sekolah itu sangat berperan sekali, terutama di dalam membina akhlak. Kenapa? Karena guru PAI itu memiliki kompetensi yang 6 selain dari guru mata pelajaran lain Pak. Kalau mata pelajaran lain itu hanya 4, kalau PAI itu 6. Yang jelas adalah leadership, kepemimpinannya itu di situ. Maka peran guru PAI di sekolah itu sangat-sangat penting sekali. Membina akhlak, kemudian karakter siswa, kemudian perilaku siswa, etika siswa, keimanan, ketauhidan, dan sebagainya. Jadi di dalam melakukan tugas, guru PAI itu bukan hanya mengajar selama sekian jam di sekolah, tetapi 24 jam Pak. Artinya apa? Anak-anak kita itu di dalam bergaul, baik itu dengan lingkungan sekolah, dengan teman sebagainya, itu bukan hanya sebatas di sekolah, tetapi tetap pemantauan kita di luar sekolah pun. Bagaimana perilaku bergaulnya, bagaimana melaksanakan sholat 5 waktunya, bagaimana istilahnya menghadapi lingkungan-lingkungan yang ada sekarang. Maka peran guru PAI itu sangat penting di situ Pak. Karena karakter sebuah siswa atau karakter sebuah sekolah, sebuah istilahnya pendidikan, akhlaknya itu akan berpengaruh kepada lingkungan sekitarnya. Taruhlah dalam satu sekolah ada siswa yang memiliki akhlak yang kurang terpuji atau kurang baik Pak ya. Iya, maka pengaruhnya besar terhadap sebuah sekolah tersebut Pak. Makanya di situ guru PAI itu sangat penting sekali Pak. Ya, begitu Pak Aryo. Oke. Kemudian mengapa akhlak siswa itu harus dikedepankan Pak Haji? Ya, karena sesuai dengan hadis Nabi jelas, innamal bu'istu liutamil akhlak, ya, bahwa Nabi Muhammad SAW diutus itu adalah mengutamakan akhlak Pak. Dulu itu ketika Rasulullah SAW belum ya ke Mekah, itu penduduk Mekah itu sangat sekali jahil ya, Pak. Jahil, tidak punya akhlak Pak. Yang kuat menindas yang lemah,
kemudian bergaul bebas, seks bebas, kemudian ya pokoknya tidak ada norma-norma akhlak yang baik pada waktu itu. Makanya akhlak di situ sangat dikedepankan. Karena sekarang bahwa sebuah perusahaan atau sebuah kantor dan sebagainya itu merekrut anak-anak yang memiliki akhlakul karimah yang baik, Pak. Dengan akhlak ini insya Allah pengaruh-pengaruh baik itu dari segala penjuru, baik itu dari segala pergaulan, maka akhlak yang diutamakan insya Allah anak-anak akan menjadi anak yang soleh-soleha seperti itu, Pak Aryo ya. Nah itu caranya seperti apa, Pak Haji? Apakah kita jadi guru agama itu sebagai suri toladan atau seperti apa tuh, Pak Haji? Ya, jadi yang jelas bahwa guru PAI itu bukan hanya sekedar mengajar, tapi membimbing, mendidik, mengarahkan, dan membina. Kalau hanya sifatnya mengajar itu sekedar anak mengerti tentang pengetahuan. Tapi kalau membina, membimbing itu jelas. Di samping pengetahuan bahwa guru PAI sesuai dengan kurikulum 2013 kan ada yang namanya K1, K2 ya Pak. Nah, makanya nilai sikap dan spiritual itu diutamakan, Pak. Jadi kita di dalam memberikan penilaian atau asesmen nanti PAI itu bukan hanya pengetahuan, tetapi akhlak pun harus, Pak. Pengetahuan sebagaimana besarnya nilainya, tapi akhlaknya kurang, itu juga akan berpengaruh pada kenaikan kelas atau kenaikan tingkat atau jurusan dan sebagainya, Pak. Taruh pengetahuannya itu 9, akhlaknya itu 4. Nah, itu kita yang lebih ditonjolkan adalah akhlak, Pak, nomor 1. Sebab insya Allah dengan akhlak anak-anak kita baik, maka nilai jual sekolah juga akan muncul. Pengaruh animo masyarakat juga akan berbondong-bondong. Kenapa? Wah, lihat SMA Negeri 1 Astana Japura ini anak-anaknya memiliki akhlak yang bagus. Memiliki etika yang luar biasa, karakter yang indah, kemudian keimanannya bagus. Itu sebagai nilai jual, Pak, di animo masyarakat tuh, Pak. Misalkan adab, sopan santun kepada orang yang lebih tua, ya, adab sopan santun kepada guru, adab sopan santun kepada orang tua, adab sopan santun kepada teman yang lebih usianya lebih tinggi, seperti itu, Pak. Jadi insya Allah pengaruhnya sangat besar sekali dengan akhlak ini, Pak. Ya, seperti itu, Pak Aryo. Oke, selanjutnya sejauh mana akhlak siswa dapat berpengaruh terhadap lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, dan lingkungan keluarga, Pak Haji? Ya, jadi akhlak itu jelas akan berpengaruh kepada lingkungan rumah dan lingkungan sekolah serta lingkungan masyarakat, Pak. Kalau terhadap lingkungan rumah, contohnya si A menerapkan akhlakul karimah yang baik. Ketika mau berangkat sekolah, dia izin sama ibu dan bapaknya dengan salam, ya, mengucapkan salam, assalamualaikum, izin. Itu mencirikan bahwa akhlak anak ini cukup bagus diterapkan di rumah. Begitupun akhlak di lingkungan, Pak. Misalkan di dalam bergaul, ya, ini sudah waktunya azan ini, sudah waktunya sholat, maka pergaulan otomatis akan ditunda, melaksanakan sholat 5 waktu dulu. Ya, itu kan mencirikan akhlak yang terpuji, Pak, ya. Kemudian di dalam bergaul dia tidak akan neko-neko. Dalam arti apa? Apa yang dia lakukan selalu berpatokan, berpedoman pada akhlakul karimah, sehingga tidak jahil, ya Pak, ya, tidak membuat gaduh, kemudian tidak nakal sama temennya, kemudian banyaklah hal-hal yang negatif dia akan
dihindari. Oke Pak. Ya. Tapi gini Pak, kalau dilihat di kehidupan sehari-hari anak itu, anak ketika usia SD itu sangat patuh terhadap orang tua. Ya. Ketika mau berangkat, pamitan, mengucapkan salam gitu Ya, ya. Pak. Tapi ketika sudah menginjak anak SMA itu sudah mulai jarang Pak. Ya. Nah gimana caranya Pak supaya dibiasakan tradisi yang baik itu ke anak SMA juga Pak, seperti itu? Ya. Jadi memang sekarang itu pengaruh-pengaruhnya dari segi pertama media Pak ya. Yang kedua dari HP yang Android. Yang ketiga pengaruh-pengaruh globalisasi Pak. Jadi ketika SD patuh ya Betul. terhadap orang tua, guru dan sebagainya akhlaknya. Nah itu belum ada pengaruh-pengaruh negatif dari lingkungan Pak. Kalau ketika menginjak SMP, SMA, pengaruh-pengaruh luar itu sangat luar biasa. Makanya kita tekankan kepada anak-anak kita agar pengaruh-pengaruh luar itu dihindari Pak. Selalu kita menekankan kepada anak-anak kita, anak-anak baik di rumah, di sekolah, di lingkungan dimanapun, tolong terapkan akhlak yang baik, selalu melaksanakan ibadah kepada Allah SWT, memiliki karakter, maka pengaruh-pengaruh luar insya Allah akan terkikis Pak. Sebab kadang bagaimanapun dia dididik di lingkungan yang hebat, ya di lingkungan taruhlah anaknya Pak Kiai, di sekolahnya digembleng oleh guru agama yang luar biasa, tapi kalau pengaruh itu besar di luaran sana, maka anak akan terkikis, lama-lama jadi terbawa arus Pak. Nah tapi kalau kita sudah membiasakan kepada anak-anak kita, jangan sampai pengaruh-pengaruh luar itu pengaruh pada dirinya, maka kita tidak bosan-bosan untuk selalu memberikan nasihat, petuah, atau istilahnya contoh-contoh Pak dari guru agar anak-anak kita tidak terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Dan kalau perlu beri sebuah contoh Pak kepada anak-anak kita yang akhlak di luaran sana kurang bagus. Akibatnya apa? Madesu, masa depan suram, karena sudah dapat black book Pak ya, dari kepolisian atau dari masyarakat. Ini sudah jelas. Maka ke depan ketika dia mau melamar pekerjaan, mau ke perusahaan, sudah di backlist, sudah tidak bisa. Karena apa? Akhlaknya sudah tidak bagus. Kenapa? Pengaruh lingkungan. Makanya insya Allah kalau penekanan di sekolah dengan penekanan akhlak dan sebagainya, dan beri contoh-contoh yang baik kepada anak-anak kita, di rumah pun harus sama Pak. Di sekolah, oke, kita selalu menekan guru-guru nih, selalu memberikan hal-hal yang baik pada anak-anak kita tentang akhlak. Di sekolahnya tidak, di rumahnya tidak diterapkan, maka tidak berimbang. Iya. Makanya harus ada semacam penghubung Pak, buku penghubung. Bagaimana di sekolah, wah anak bagus, bagaimana di rumah? Apakah terpantau oleh orang tuanya atau tidak? Seperti itu Pak Arya. Oke Pak. Ya. Oke, selanjutnya Pak Haji, ini apa dampak siswa yang akhlaknya tidak baik? Dampaknya apa Pak Haji? Ya. Seperti apa tuh? Yang jelas dampaknya satu, akan membawa nama baik sekolah kurang baik Pak. Oh si A, maaf kalau misalkan di Grage terjadi pencurian, kemudian sensor Pak ya, tangkap. Itu nanti alma mater sekolah yang terbawa. Oh dari SMA Negeri 1 Asda Japura anaknya, nah, misalkan pengaruhnya besar. Yang kedua pada keluarganya Pak. Oh anaknya si A, si B seperti itu dan sebagainya. Dan yang ketiga yang lebih fatal lagi adalah dia akan mempengaruhi terhadap lingkungan sekolah Pak. Jelas. Saya beri contoh ya, sebuah sekolah
ada anak yang mau ikut ujian, Pak. Ketika itu dia berpengaruh menggunakan obat-obatan, bukan hanya pemakai tapi pengedar. Itu satu anak. Ketika anak-anaknya bergaul, lama-lama itu banyak membawahi satu kelas, Pak. Ya, makanya ketika kita ada anak yang seperti itu dengan akhlaknya sudah kelihatan mencemarkan nama baik sekolah, segera diatasi. Sebab kalau tidak begitu akan merembet, Pak, pada lingkungan sekolah. Ya, akan menjadi penyakit bagi sekolah. Seperti itu, Pak. Terus ketika ada anak yang mencemarkan nama baik sekolah ya, atau mencemarkan sekolah, itu cara yang bijak sekolah untuk membina anak tersebut seperti apa, Pak Haji? Ya, ada beberapa hal yang perlu lakukan, Pak. Pertama, mengundang orang tua, Pak. Bagaimana perilaku sehari-hari di rumah? Apakah orang tua ngontrol? Apakah orang tua selalu memantau di rumah? Kadang anak di rumah itu tidak terkontrol orang tua, akhirnya apa? Masa bodoh, Pak. Ya, sehingga di sekolah baik, tapi ketika di rumah dengan lingkungannya seperti itu dan sebagainya, dan tidak ada tindakan dari orang tua. Yang kedua, sesegera mungkin, Pak, ketika ada satu anak yang seperti itu, minimal dipanggil oleh guru PAI, kedua oleh BK, dan ketiga oleh kurikulum siswaan ya. Nah, itu dengan antisipasi itu jangan sampai merembet, menular. Kalau sudah satu anak yang berbuat seperti itu, lama-lama ini akan jadi penyakit menular, Pak, merembet. Makanya segera diantisipasi sedemikian rupa agar tidak terjadi pengaruh-pengaruh negatif terhadap anak-anak yang lain seperti itu. Tapi kalau sudah sangat fatal, sekolah harus berani mengeluarkan anak tersebut, sebab itu akan menjadi bumerang bagi sekolah. Berarti sekolah berhak untuk mengembalikan kepada orang tua ya? Berhak. Karena apa? Pada waktu anak masuk di sekolah itu ada perjanjian, Pak. Perjanjian antara sekolah dengan pihak orang tua. Apabila anak melakukan hal-hal yang negatif, akhlaknya kurang baik dan sebagainya, maka sekolah berhak untuk mengembalikan kepada orang tua. Seperti itu, Pak. Sekarang yang pertanyaan terakhir, minta pendapat dari Pak Haji. Ya. Bagaimanakah akhlak siswa sekarang atau remaja sekarang, Pak? Ya. Seperti apa, Pak Haji? Gambarannya. Jadi kalau saya amati, Pak, ya, sekarang saja penduduk di Indonesia itu hampir kurang lebih berapa, Pak? 200 juta jiwa. 200 juta jiwa. Nah, yang terbanyak 70% itu dikuasai oleh anak-anak sekolah yang punya HP terutama, Pak. Dan 70% anak-anak yang punya HP itu 30% ya, anak-anak kita itu menggunakan HP tidak pada tempatnya, Pak. Dia bukan buka pelajaran, tapi buka yang lain-lain ya. Kemudian yang kedua, buka YouTube, bagus memang tentang ceramah, tapi penerapannya seolah-olah baru sehari belajar lebih pintar dari gurunya. Banyak seperti itu, Pak. Yang ketiga, dengan perkembangan teknologi seperti ini, Pak, nah kadang itu pengaruh-pengaruh kepada kejiwaan siswa ini sudah luar biasa. Makanya antisipasi saja. Dan yang keempat adalah terutama pengaruh-pengaruh luar itu apa? Geng motor, Pak, ya. Terus sekarang banyak ada namanya itu apa? Yang pakai hitam-hitam itu apa? Anak pang. Anak pang. Itu padahal anak sekolah itu, Pak.
Dan yang ketiga pengaruh-pengaruh alkohol, ya. Yang keempat itu pakai rokok yang elektrik apa? Pape yang berasap tuh. Iya, nah, itu semua akan bergejolak pada akhlak jiwa anak, Pak. Kalau sudah pengaruh-pengaruh itu, maka hilang semua untuk motivasi belajar di sekolah. Ya, seperti itu, Pak. Jadi yang jelas antara 20 sampai 30% anak-anak kita ini banyak pengaruh-pengaruh. Ya, Pak ya, seperti itu. Makanya antisipasi yang luar biasa dari sekolah, karena pengaruh-pengaruh luar itu sangat dahsyat, Pak. Seperti itu, Pak Aryo. Ya. Nah, kemudian solusinya seperti apa, Pak, supaya anak itu jangan sampai terpengaruh kepada hal-hal yang tidak baik tuh, Pak? Ya, satu, kalau bisa anak-anak tuh banyak dilibatkan kegiatan, Pak. Kayak OSIS itu positif sekali. Betul. Nah, nanti di dalam program OSIS itu ada program keagamaan, program prestasi, kepemudaan, sebagainya melalui IRMA. Kenapa? Mengantisipasi anak jangan sampai waktunya terbuang. Artinya apa waktu terbuang? Itu kalau waktunya terbuang, Pak, otomatis pengaruh-pengaruh luar itu besar sekali. Tapi kalau anak selalu diaktifkan di kegiatan-kegiatan, jauh itu dari hal-hal yang negatif, insya Allah dia harus banyak belajar keosisan, banyak belajar di IRMA dan sebagainya. Ya, seperti itu, Pak. Ciptakan waktu sebaik-baiknya untuk hal-hal yang baik. Kalau anak tidak dilibatkan aktif di dalam sebuah organisasi, maka timbul pengaruh-pengaruh luar yang sangat luar biasa, Pak. Mending kuat imannya. Kalau nggak kuat, otomatis ke bawah, Pak. Jadi pengaruh jiwa pribadi dengan pengaruh luar, mana yang lebih kuat? Kalau pengaruh dirinya lebih kuat, maka insya Allah hal-hal ancaman yang negatif dan sebagainya kekeh kuat, karena iman kuncinya. Kalau imannya lancar pincre, tipis, pengaruh sedikit, wah, sekarang banyak sekarang anak muda yang sengaja mempengaruhi anak-anak siswa kita yang selagi anak-anak belajar, kemudian untuk bergaul hal-hal yang negatif. Itu antisipasinya, Pak Aryo. Oke, ya. Yang terakhir, Pak Haji, ya, Pak. Sebagai penutup ya, kita kan sekarang lagi berbincang tentang peran guru agama dalam membina akhlak nih. Ya. Kesimpulannya seperti apa, Pak Haji? Kesimpulannya seperti apa? Jadi kesimpulannya bahwa guru PAI harus lebih eksis lagi, karena dengan pengaruh-pengaruh globalisasi, dengan zaman digitalisasi IT, maka guru PAI harus selalu istilahnya memberikan motivasi yang terbaik, selalu ekstra, Pak, terhadap kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan akhlak siswa tersebut. Insya Allah, kalau guru PAI itu kan dunia akhirat, Pak. Iya, betul, Pak. Bukan hanya segi dunia saja yang kita terapkan, tapi anak-anak kita itu harus diterapkan juga dengan akhirat yang berkaitan dengan akhlak tersebut, Pak. Makanya guru PAI harus lebih ekstra lagi, bukan hanya pengetahuan yang diterapkan, tapi di samping pengetahuan ada nilai-nilai akhlak, nilai-nilai karakter, nilai-nilai sikap, nilai-nilai perilaku. Itu perlu, Pak. Bukan hanya di kelas, bahkan di luar kelas. Anggap satu kelas ini kita lihat anak-anak kita lagi apa ini. Makanya ada nanti tambahan nilai untuk guru ya, itu apa tambahan nilainya. Satu kelas misalkan si A, si B, si C, kelihatan, Pak. Oh, ini ada anak yang rajin sholat duha. Oh, anak ini ada yang jahil. Oh, anak ini suka berlaku yang aneh-aneh.
Nah itu sebagai catatan, catatan. Jadi bukan hanya pengetahuan yang kita tonjolkan, tetapi keseharian anak-anak kita itu selalu dipantau. Seperti itu Pak Arya. Jadi sehingga perlu butuh waktu yang ekstra untuk guru PAI ini. Insya Allah dengan antisipasi ini maka SMA Negeri 1 Astana Japura menjadi siswa yang memiliki karakter yang tinggi, Pak. Amin. Memiliki akhlakul karimah dan tauladan, kemudian memiliki keimanan yang luar biasa. Itu Pak Aryo. Oke, terima kasih Pak Haji yang sudah berbincang-bincang dengan kami. Mudah-mudahan dari perbincangan ini banyak manfaatnya, banyak faedahnya Pak Haji. Amin, amin, amin. Baiklah Pak Haji, sebelum kita tutup ada slogan dari podcast SMA Negeri 1 Japura. Jadi Pak Haji ikuti bersama-sama ya Pak Haji. Siap, ya Pak. Ya, mangga. Podcast SMA Negeri 1 Astana Japura maju bersama menjadi juara. Sahabat podcast, terima kasih. Kita tutup bersama-sama Pak Haji. Ya, mangga Terima kasih. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Negeri 1 Asjap